Sebagai pemimpin tier list mouse gaming lokal yang gue bikin tahun lalu, gue pikir Funtech mau lay low dulu untuk nikmatin achievement yang udah mereka capai. Kali aja gitu kan, pengen ngasih jalan buat brand lain untuk bikin marketnya tuh lebih kompetitif gitu. Tapi ternyata suksesnya Funtech Helios 2 Pro tahun lalu nggak bikin mereka santai-santai aja. Justru malah tetap coba research untuk upgrade mouse flagship mereka yang bisa gue bilang dengan nyaman jadi mouse gaming lokal favorit gue sampai saat ini. Dan yang lagi gue pegang sekarang ini adalah versi upgrade-nya, Funtech Helios 2 Pro S. Kira-kira apa aja upgrade-nya dan apakah dengan upgrade-nya bisa bikin Funtech itu tetap selangkah lebih depan daripada brand lokal lain di aspek mouse gaming flagship? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau ngebahas mouse gaming terbaru dari Funtech, yaitu Funtech Helios Pro 2S. Basically secara premis, mouse ini adalah versi upgrade dari Helios 2 Pro mereka yang tahun lalu bahkan bisa bikin kreator internasional itu ngelirik dan bilang kalau mouse Funtech, mouse dari brand lokal ini jadi salah satu rekomendasi mouse under $100 yang worth it banget buat dibeli. Tapi apakah dengan upgrade yang dikasih ke mouse ini bisa bikin mouse ini tetap bisa jadi mouse gaming favorit gua di tengah lagi marak-maraknya dan semakin ketatnya persaingan antar brand lokal di mouse gaming wireless flagship? Nah, sebelum gue bahas ke situ, gue mau bahas dulu soal paket pembelian mouse yang satu ini. Jadi untuk paket pembeliannya bisa dibilang hampir sama persis ya sama Funtech Helios 2 Pro. Kalian bakal dapat si unit mouse-nya, dapat kabel Type-C, dapat aksesoris-aksesorisnya secara lengkap kayak extra mouse fit, grip tape, dan pastinya user manual dan kartu garansi. Paling bedanya sih di sini untuk Helios 2 Pro S, di dalam boxnya kalian langsung dapat si dongle buat polling rate 8K-nya. Tapi jadinya nggak dapat dongle biasa yang 1K dan nggak dapat USB extender juga. Oke, jadi sebenarnya si Helios 2 Pro S ini itu secara fisik nggak berubah drastis dari yang versi sebelumnya. Jadi kayaknya di sini bakal gue bahas secara singkat aja. Untuk varian warnanya dia sekarang ngikutin yang Helios 2 biasa. Jadi ada warna hitam sama putih aja. Ini agak sayang sih, karena gue tuh sebenarnya suka banget sama warna Helios 2 Pro gue yang abu-abu kuning gitu. Tapi ya, dengan warna hitam putih gini sih harusnya ya itu bisa lebih general dan gue yakin pasti banyak yang lebih suka gitu. Kalau menurut kalian gimana? Lebih suka warna yang netral-netral aja apa justru lebih suka yang warna yang lebih berani gitu? Bentuknya masih nge-mimic Zowie S2 dengan form factor ambidextrous dan ukuran yang medium size, which is ukuran mouse favorit gue karena dia itu nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu gede juga. Nggak ada bagian-bagian dari mouse-nya yang bisa kebuka kayak misalnya kompartemen buat dongle yang bikin build quality-nya itu jadi lebih solid. Bobotnya juga masih sama ya, 55 gram which is masuk ke sweet spot pribadi gua. Entah buat kerja daily drive aja dan buat main game kompetitif. Dan untuk aspek lainnya kayak penempatan logo, mouse fit PTFE, tombol DPI di bawah, sampai switch antar koneksinya itu masih sama kayak yang versi Helios 2 Pro biasa. Nah, di sini mulai bisa gue bahas untuk perbedaannya si Helios 2 Pro S ini ketimbang yang versi sebelumnya dan mungkin bisa dibilang upgrade juga lah ya. Untuk surface mouse-nya di sini Funtech bikin si Helios 2 Pro S ini pakai coating yang ultra grippy, which is kalimat yang sebenarnya tuh artinya keset lah ya. Yap, jadi untuk coating si mouse ini tuh dibikin keset gitu. Mungkin alasan dibikin keset gini tuh kalau misalnya buat kita lagi main game yang intens gitu ya dan tiba-tiba tangan kita tuh keringetan atau berminyak, itu tuh jadi nggak licin gitu untuk di tangan kita, dan untuk mencapai hal itu nggak perlu pakai grip tape karena ya secara coating aja udah dibikin yang ultra grippy itu. Dan sebenarnya di sini gue bisa bilang sih perbedaannya cukup kerasa lah ya untuk yang versi yang Helios 2 Pro yang lama sama yang si Helios 2 Pro S ini. Ini emang beneran kerasa keset sih untuk surface-nya. Untuk switch klik kiri dan kanannya juga ada perubahan. Di sini Helios 2 Pro S sekarang balik pakai switch mekanikal lagi, yaitu Huano Blue Shell Pink Dot. Yang sebenarnya secara lifespan tuh lebih sedikit ya dari TTC optical mereka yang tahun lalu, tapi secara feel mungkin lebih banyak orang yang suka ya, termasuk gua. Karena yang pertama selain dia itu lebih enteng untuk switchnya, secara akustik juga lebih kalem aja gitu suaranya. Jadi nggak seberisik si TTC Optical yang si Helios 2 Pro yang tahun lalu gitu. Untuk mesinnya juga masih sama, chipsetnya itu masih pakai Nordic 52840 dan untuk sensornya juga masih pakai Pixart PAW3395.
Tapi untuk polling rate-nya itu ada upgrade. Phantek Helios 2 Pro S ini polling rate-nya itu sekarang bisa naik up to 8K atau 8000 Hz. Tapi tenang aja, karena dia tetap bisa diatur untuk bisa polling rate yang 1K, 2K, 4K, sampai 8K. Jadi harusnya kalau misalnya kalian emang nggak pengen pakai yang fitur 8K-nya, itu tetap bisa pakai polling rate yang lebih rendah juga. Untuk koneksinya juga masih sama, bisa wired pakai Type-C, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Nah, mungkin sebelum gue kasih review gue terhadap si Phantek Helios 2 Pro S ini, gue mau kasih tahu dulu ke kalian nih, kalau harga dari si Phantek Helios 2 Pro S ini harganya itu bakalan di bawah 1 juta. Untuk harganya di video ini gue masih belum bisa reveal, tapi harusnya nanti mungkin ketika Phantek udah reveal gitu ya di official Instagram mereka, itu gue bisa update di description atau di comment section di video ini gitu. Jadi untuk sekarang sih gue bisa kasih tahu ke kalian harganya itu bakal di bawah 1 juta. Oh iya, satu lagi, pas si Helios 2 Pro S ini launching di tanggal 19 Juli, itu yang Phantek Helios biasa ya yang 1K sama Phantek Helios 2 Pro yang 4K itu bakalan restock juga. Dan khusus untuk yang Phantek Helios 2 Pro yang versi restocknya itu nanti coatingnya juga udah update pakai yang coating ultra grippy ini. Jadi untuk yang Phantek Helios 2 Pro biasa sama Phantek Helios 2 Pro S itu mungkin bedanya cuma di polling rate sama di switch-nya aja, dan mungkin ya perbedaan-perbedaan minor lah ya. Tapi secara surface dan secara build quality, secara fisik itu bakalan bisa dibilang sama persis sih. Oke, jadi sekarang kita masuk ke review gua. Sebenarnya sih simple aja ya. Phantek Helios 2 Pro S ini masih sama kayak tahun lalu, masih jadi mouse favorit gua. Enemy kill. Stealing set. One down. Three down. The hunt begins. Duck close. Reload. Stealing set. Target down. Gua itu daily drive mouse ini yang versi Pro biasa selama kurang lebih hampir setahun, entah itu buat kerja atau main game, dan gua itu nggak ada komplain sama sekali. Gripnya enak banget dan secara koneksi dan performa mesinnya itu nggak pernah ada masalah sama sekali. Intinya tuh yang Helios 2 Pro versi biasa itu ya, yang versi tahun lalu itu udah gua ajak tempur dan gua daily drive kurang lebih hampir setahun, dan sampai sekarang itu masih awet dan masih enak buat dipakai cuy. Jadi harusnya sih si Phantek Helios 2 Pro S ini ya sama aja lah ya. Terutama dengan upgrade dan perubahan di coatingnya yang bisa bikin mungkin pakai mouse ini yang udah enak jadi lebih enak lagi buat mungkin buat sebagian orang lah ya. Paling ya yang sedikit bisa gua godok di sini tuh ya masalah pricingnya sih. Helios 2 Pro S ini udah bisa gue bilang masuk jadi saingannya brand-brand kayak misalnya Lamzu, Pulsar gitu ya, dan mungkin udah bisa bersaing sama brand-brand mouse gaming yang udah sering dipakai pro player gitu, kayak misalnya Logitech G Pro sama Razer yang Viper V3 Pro gitu. Tapi ya kalian tahu sendiri lah, Phantek itu jualan mouse-nya di Indonesia, dan di Indonesia sekarang ini market mouse gaming wireless yang pakai PAW 395, polling rate tinggi, bahkan udah sampai ada yang main magnesium alloy juga, itu marketnya lagi kebakaran. Ya kalian juga harusnya tahu lah ya, ada brand lokal lain yang bisa ngeluarin mouse gaming wireless yang udah polling rate-nya 8K juga, tapi harganya itu di bawah 700.000 cuy. Atau bahkan mungkin mouse-mouse brand Cina gitu ya, yang diimpor ke sini dengan harga yang nggak masuk akal juga gitu. Jadi untuk Helios 2 Pro di tahun 2023, itu gue bisa nobatkan sebagai raja yang tahtanya itu nggak ada persaingan sama sekali. Tapi si Helios 2 Pro S ini menurut gue posisinya itu nggak sama pendahulunya. Jadi ya cukup menarik lah, karena kalau misalnya Phantek itu nggak bisa bersaing secara harga di market yang lagi kebakaran ini, seenggaknya mereka itu harus bisa bersaing dan komit di after sales dan pre-salesnya. Dan gue nggak mau tahu, pokoknya jangan sampai ada case atau masalah di mana di komunitas atau di comment section gue sendiri itu ada yang protes karena mereka udah memutuskan untuk invest untuk beli mouse-nya Phantek dengan price tag yang lebih tinggi daripada brand lokal yang lain, tapi perlakuan after sales-nya itu masih ecek-ecek. Ya paling itu aja sih yang bisa gue sampein tentang Phantek dengan mouse gaming terbaru mereka di tahun ini ya, yang
Artinya sih mereka di tahun ini harus fight yang lebih keras lagi sih. Kalau misal kalian tertarik untuk beli mouse ini, linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah, beserta link mouse-mouse lain yang restock juga kayak si Phantek Helios biasa sama yang Helios 2 Pro. Oke, paling segitu aja review singkat gua terhadap Phantek Helios 2 Pro S. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli mouse ini karena gua. Kalau misal kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misal kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari lo sampai akhir. It's Video by Tommy, and as always, peace out.